tahun baru kemarin Donald Trump bicara soal resolusi 2026, dia bilang perdamaian dunia. Tapi 3 hari kemudian Amerika menyerang Venezuela dan menculik presidennya. Sebenarnya seperti apa sih world peace ala Donald Trump ini? Apa motifnya dan apa dampaknya bagi tatanan global? Bang Celi, tolong. Ini tiba-tiba dar-der-dor awal tahun. Masih suasana hati masih tahun baru, Mel. Masih tahun baru. Jadi kalau nggak salah penyerangannya tanggal 2 subuh ya. Tanggal 2 subuh 3 di kita lah ya. Jadi dia tidak berlama-lama memberi harapan baru, kebahagiaan baru di tahun yang baru gitu ya. Dia melakukan satu tindakan yang seluruh dunia terkejut, kaget, melihat karena ini unik dan sekaligus satu arus baru ya dalam ini kan pasukan komando Delta itu Delta Force ya dengan dukungan 150 pesawat, mungkin sebagian helikopter 50, mungkin ada F-35 kemudian menyerang istana presiden dengan pasukan komando Delta Force itu. Ini kayak film Hollywood nih. Kalau waktu Bin Laden kan ini kan pelarian. yang bersembunyi. Kalau ini presiden di istana negaranya Venezuela sedang tidur tengah malam kan. Datang kemudian diculik, ya terjadi tentu saja presiden kontak senjata ada juga kali ya. Maduro itu kan punya pengawal presiden di istananya kok. Ada kontak senjata, katanya ada korban 40 tapi tidak satu pun prajurit komando Amerika itu. Ini kayak film Hollywood. Jadi koboi, kalau dulu kan koboi naik kuda datang gitu, ini culik, naik Black Hawk sekarang. ambil penjahat gitu kan. Ini Black Hawk. Kemudian ini negara berdaulat penuh nih Venezuela. Kemudian presidennya dibawa. Nah, pretext legalnya adalah bahwa ini kan pengadilan New York sudah mendakwa bahwa suami istri ini termasuk dalam narkoterorisme, narkotrafficking ya, kan dari Kolombia ke Venezuela kemudian masuk ke Amerika, di mana setiap tahun ribuan dan puluhan ribu lah anak muda Amerika terjerembab oleh drugs itu, narkotika itu. Nah, benar apa salah kan tuduhannya itu bahwa pengadilan New York, sehingga preteksnya adalah Department of Justice DOJ-nya Amerika datang menjemput terdakwa ya, orang yang dianggap dia putuskan pengadilan sebagai orang yang bersalah dan dikawal oleh pasukan Amerika Delta Force. Jadi itu pretext legalnya sehingga Trump tidak harus lapor ke Kongres kan. Tidak harus minta persetujuan Senat. Ini executive action, mengawal Department of Justice menangkap sang penjahat, quote and quote. Nanti akan pengadilan. Ini kan prosesnya kan Maduro dan istrinya akan di pengadilan New York untuk namanya juga pengadilan kan. Nanti hakim memutuskan dia guilty atau tidak, guilty atau not guilty. Gitu kan, kira-kira kayak gitu. Tapi kan masalahnya kan ini bukan warga negara biasa, Mel. Ini kepala pemerintahan, kepala negara, sebuah negara berdaulat, tetangganya lah ya dalam. Jadi melihatnya ini berbagai sudut. Yang satu sudut international law, kedaulatan ini kan sejak Westphalia, perjanjian abad 17 itu ya jangan saling mengintervensi satu sama lain. Itu kan pegangannya itu. Kalau ini kan bukannya nggak intervensi, langsung jerbu istana presiden. Gabir menculik. Jadi pelanggaran terhadap sovereignty. Ya ini kan urusan PBB. Tapi kan melihat politik internasional kan tidak hanya bisa lewat international law. Thucydides kan, kalau melihat hubungan bangsa-bangsa kan Thucydides. The strong will do what they can and the weak will suffer what they must. Makanya jangan jadi negara lemah. Ya kan? Gitu kira-kira kayak gitu kata Thucydides. Kamu harus kuat. Nah, ini Venezuela ada ceritanya yang panjang dan soal itu ya. Dari negara kuat menjadi negara lemah. Tapi intinya ini kan wilayah yang menjadi sphere of influence-nya Amerika. Ini kebun belakangnya. Kalau Cina kan ada Tibet, ada Korea Utara, ada ini. Kalau Rusia, Georgia, Crimea, Chechnya, sekarang Ukraina. Kalau Putin kan menyerbu Ukraina mencari teritori.
Ini cari orang nih. Ini cari orang, dia nggak mau teritori. Mungkin nanti cari minyak, nanti kita diskusi ya. Panjang ceritanya nih, Venezuela minyak. Ini kan cadangan minyak terbesar di dunia bukan di Arab Saudi, bukan di Rusia, ini di Venezuela, cadangan minyak terbesar dunia. Nah, jadi secara geopolitik bahwa kekuasaan itu selalu menjadi faktor penting dalam pergaulan antar bangsa, iya benar juga. Thucydides ada benarnya. Ya, ada Rusia, ada Cina, ini kan negara-negara superpower, ada Amerika Serikat. Dan negara-negara besar ini kalau melihat negara tetangganya sebagai sphere of influence, ya, sebagai ini kebun belakang gua. Dulu kan Amerika sejarah panjangnya namanya Monroe Doctrine, 18 dekade ketiga abad 19. Itu mengatakan bahwa namanya Amerika Utara dan Selatan, jangan Eropa dong yang ngurusin Amerika gitu. Kemudian Presiden Theodore Roosevelt awal abad ke-20 nih menambah lagi itu kan, dia bilang ya udah Eropa jangan, Amerika yang lebih aktif untuk menjaga kawasan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Ini kan Presiden Theodore Roosevelt. Kalau sekarang dengan Trump, kalau dulu Monroe Doctrine, orang ubah sedikit, Donroe Doctrine, Donald Trump, Monroe Doctrine, jadi sebuah tambahan kolorari dari Monroe Doctrine. Nah, berbeda dengan misalnya waktu Amerika ke Irak ya, habis 9/11 kan pendudukan ya mengganti Saddam Hussein, pendudukan 20 tahun, nggak pulang-pulang malah perang sipil, malah rusak Iraknya gitu. Ya ada Vietnam, ada Korea, macam-macam. Tapi saya kira Trump ini tipenya bukan lagi mau mengulang perang panjang seperti itu, intervensi langsung seperti itu. Tapi gaya ini kan seperti waktu Iran, Fordo kan, datang ngebom, tang pergi. Ya, waktu itu kan juga tidak banyak protes karena memang hampir semua negara besar tidak ingin Iran punya senjata nuklir. Sekarang aja kan rakyat Iran lagi demonstrasi nih. Iya, betul. Pengen mengganti dan protes pada mullah para pemimpin mereka yang gagal. Ini juga Iran kan negara gagal juga selama 30 tahun sejak revolusi Khomeini. Kira-kira sama dengan Venezuela, ya. Jadi kalau Trump salah atau benar, tapi kan caranya kira-kira kayak gitu, datang ngambil Maduro pergi. Walaupun konferensi persnya tadi malam dia bilang we are going to run Venezuela. Dan dia telepon-teleponan sama wakil presiden Marco Rubio ya. Yang jelas kembali kepada penculikan, quote-quote ini memang bisa kayak film Hollywood. Begitu cepat, begitu successful secara operasi militer. Pasti kan ada orang dalam, ordal. Saya nggak tahu apakah wakil presidennya yang ikut membantu atau salah satu, karena ini kan diktator nih Maduro. Dia Chavista, dia penerus dari Hugo Chavez yang juga diktator sosialis yang tangannya juga berlumuran darah. Nanti kita cerita ya soal Venezuela. Tapi intinya tindakan komando seperti ini cara baru dalam pengertian. Kalau di Irak dulu datang mengganti pemerintahan, regime change, tapi bertahan dengan sekian puluh ribu pasukan kan. Pemerintahan diganti tapi perang sipil di Irak malah makin rusak. Kemudian Afghanistan. Nah kalau ini kayak di Iran kemarin datang selesaikan satu persoalan yang spesifik. Ini juga begitu, tapi tadi malam kita terkejut pada saat Trump berkata bahwa we are going to run Venezuela. Pertanyaan besarnya adalah how are you going to run Venezuela? Bagaimana? Nggak ada pasukan di sini. Nggak ada pasukan. Berarti benar ada orang kan dalam. Ada oposisi, ada mungkin wakil presidennya. Karena Marco Rubio udah katanya bicara panjang lebar dengan wakil presidennya. Karena perencanaannya ini kan nggak mungkin seminggu 2 minggu. Ini berbulan-bulan. Pasti ada ordal di situ ya. Tetapi jangan lupa oposisi yang terkenal kan yang menang ibu-ibu menang pemenang Nobel Prize yang kemarin Machado itu siap untuk ngambil alih. Tadi Trump bilang ya dia nggak terlalu populer. Wakil presidennya nih yang dia kasih kan Gonzales kalau nggak salah. Nah kalau
caranya mau memerintah dengan proksi, yaitu Wakil presiden. mungkin wakil presiden sekarang, kan tujuannya apa? Tadi terkait dengan sejarah Venezuela dan naik turunnya Venezuela sebagai sebuah entitas politik dan ekonomi ya. Tetapi itu yang menarik, what is going to happen next? Bagaimana cara Amerika mengubah Venezuela ke arah yang quote and quote yang dia inginkan. Nah ini apa sih problem di Venezuela itu? Dan jangan lupa bagaimana hubungannya dengan Kuba. Kuba kan lebih dekat lagi ke Amerika, seberangnya Florida. Dan sumber persoalannya terkait dengan persoalan di Kuba. Fidel Castro, Hugo Chavez, sosialisme Amerika Latin. Nah ini semua silang sengkarutnya nanti ke sana. Teman-teman Freedom kalau pingin mau memahami tentang isu dunia dengan kepala dingin, nih ada perpustakaan Freedom Institute. Monroe Doctrine. Monroe Doctrine. Sejarah Amerika dan Amerika Latin. Waduh. Betul. Perpustakaan kita kaya dengan itu. Buku-buku itu. Betul. Ada perpustakaan umum Freedom Institute di Wisma Bakri, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tempatnya nyaman, wifi-nya kenceng, koleksi buku banyak dan up to date, yang paling penting gratis. Dan mungkin kita mau buat coffee shop ya. Shop di situ yang murah meriah untuk harga mahasiswa lah, ya 8.000 7.000 satu gelas kira-kira. Supaya lebih nyaman lagi. Lebih nyaman. Ada lifestyle, ada informasi, pengetahuan dan perspektif yang luas. Betul. Karena sebelum kita bicara soal world peace, kita perlu akses juga ke ilmu pengetahuan. Setuju. Amalia Kartika Shihab. Oke. Siap. Kita lanjut. Di konferensi persnya Trump juga, selain dia bilang akan running government sementara, dia juga bilang soal minyak. Nah, minyaknya Venezuela kan paling banyak sedunia. Cadangannya terbesar. Lebih besar dari Arab Saudi dan Rusia. Betul. Jadi pada tahun 70-an Venezuela itu produksi minyaknya 3 juta barrel per day. Waktu itu Indonesia sedang bonanza minyak juga dan dianggap salah satu yang terbesar di OPEC. Produksi kita cuma 1 juta barrel per day. Mereka 3 juta barrel, 3 kali lipat. Kita penduduknya kan tahun 70-an kira-kira 150 juta. Mereka sekarang aja 30 juta. Jadi pasti waktu itu cuma sekitar 20 juta. Mestinya Venezuela ini kalau dikelola negaranya dengan baik oleh orang-orang seperti Lee Kuan Yew, seperti Pak Harto, seperti pimpinan di Qatar, Bahrain, Dubai, Arab Saudi. Kalau negaranya dikelola dengan baik, dia itu sekaya Norwegia, sekaya Bahrain, Qatar. Tahun 70 ya, dia negara terkaya di Amerika Latin. Ya, Venezuela. Kalau sekarang kan sudah Chile, yang kedua Meksiko, yang ketiga Argentina, yang keempat Brasil. Sekarang ini Venezuela jauh di bawah, Mel. Tahun 70 GDP per kapita dia waktu dia terbesar tertinggi di Amerika Latin itu 12.000 dolar per kapita. Waktu itu Indonesia paling-paling masih 800. Iya kan? Sekarang yang lain-lain sudah 12.000, 13.000, 14.000 GDP per kapita US dollar kayak Chile. Dia berkurang drastis menjadi kira-kira sekarang cuma 4.000 dolar. Jadi bukan maju pesat, mundur pesat. Bukan maju pesat kayak Cina, Korea Selatan. Indonesia maju tidak sepesat Korea Selatan dan Cina, tapi maju. Ya. Venezuela turun. Tahun 80-an pada saat krisis minyak, Pak Harto juga waktu itu kan sama dengan Venezuela. Budget kita itu anggaran pemerintah lebih dari setengah itu dari uang minyak. Venezuela apalagi. Tapi Pak Harto dengan krisis minyak melakukan deregulasi, membuka ekonomi, orientasi ekspor, mengundang investasi. Ya. Pada saat itu Venezuela dilanda krisis politik demi krisis politik yang ujungnya muncul yang namanya Hugo Chavez. Ya Hugo Chavez setelah 14 tahun diganti oleh wakilnya yang namanya Maduro. Nicolas Maduro. Maduro kan sudah 13 tahun juga, jadi hampir 30 tahun. Chavez itu rezim Chavista
Ini Chavez. Revolusi sosialis, populis ala Amerika Latin. Kayak Mam Dhani nggak? Mam Dhani di New York sekarang, gayanya lain, tapi esensi idenya sama. Makanya kita bilang sama Mam Dhani, hati-hati dengan sosialisme. Itu kalau cuma kata-kata gak apa-apa, tapi begitu dilaksanakan dalam praktek, Venezuela menurun drastis dan Chavez menjadi diktator. Berlumuran darah tangannya, sama dengan Maduro, menjadi diktator dengan tangan yang berlumuran darah. Kalau itu untuk keberhasilan kayak di Cina, komunis, keras, penjahat dihukum mati, tapi ekonominya maju luar biasa, barangkali orang agak tepuk tangan juga sebagian. Tapi ini sudah diktator, berlumuran darah, ekonominya malah rontok. 30 tahun, Mel. Revolusi sosialis Amerika Latin ini contoh terbaik di Amerika Latin yang disebut sebagai failed state, negara gagal. Ya, GDP per kapita dari 12.000 jadi 4.000. Yang lain naik, dia turun jauh. Nah, minyaknya dinasionalisasi. Dulu minyaknya yang kembangkan kan perusahaan-perusahaan Amerika seperti Exxon Mobil, makanya Trump bilangnya ConocoPhillips. Kemudian sama Chavez dinasionalisasi, diambil alih. Kayak kita misalnya kan ada Exxon di Cepu, ada Freeport di Papua. Sama Chavez, kalau itu Chavez diambil semua, gitu loh. Kalau kita kan cantik, Freeport kita beli sahamnya dong, 51%, gitu loh. Ya kan, Pertamina nggak terus ngambil alih Cepu, kita kerjasama dong, ya kan? Ikut saham dong, ikut operator dong. Chavez dihajar. Ini revolusi sosialis, gaya Chavista. Sama kayak Kuba, Bang. Memang dia terinspirasi oleh Fidel Castro yang juga gagal kan. Ini kan lebih dekat lagi ke Amerika, tetangganya Florida. Pengawalnya Maduro itu sebagian besar orang Kuba. Dan jangan lupa kenapa dia strategis penting bukan hanya soal wilayah. Di Kuba itu kan banyak pelarian ke Amerika karena otoritarianisme Fidel Castro dan gagalnya Fidel Castro. Ini kan tetanggaan nih, Venezuela seberang Karibia itu kan Kuba. Nah, sebagian pelarian itu punya anak yang berhasil kan. Salah satunya namanya Marco Rubio. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Donald Trump yang menjadi salah satu arsitek dari invasi ini gitu loh. Karena dia tahu betapa gagalnya, betapa perihnya dalam sebuah rezim sosialisme otoriter yang gagal. Pahit, ekonominya menurun, rakyatnya nggak makin sejahtera dan tidak semakin harmonis. Malah dalam beberapa tahun terakhir kan narko terorisme yang karena Kolombia penghasil utama nggak punya banyak aksesnya lewat laut, lewat Venezuela, maka problem dengan narkotika di Amerika terkait erat dengan jalur perdagangan yang terbuka dari Venezuela. Makanya kan pengadilan New York mendakwa Maduro dan istrinya sebagai narkoterorisme. Soal benar apa salah soal lain ya. Harus pengadilan membuktikan. Tapi latar belakang geopolitik dan sejarahnya kan itu. Sehingga banyak orang berkata, orang-orang oposisi di Venezuela, orang yang mengerti sejarah pembangunan, Korea Selatan kan maju pesat, nggak punya minyak loh. Jepang maju pesat, Taiwan maju pesat, nggak punya minyak loh. Malaysia sekarang jauh lebih bagus. Penduduknya sama dengan Venezuela. Singapura punya apa? Iya, iya benar. Bisa jadi salah satu negara terkaya dengan pendidikan yang termaju seluruh dunia. Orang yang mengerti ini sebagian berkata barangkali apa yang dilakukan Trump walaupun salah secara international law, Thucydides ada benarnya juga. Machiavelli ada benarnya juga. Ini momentum baru di Venezuela kan, makanya oposisinya yang dapat Nobel Prize juga senang kan menyambut datangnya ini, malah minta kalau bisa saya mimpin. Ini kesempatan bagi Venezuela untuk kartu baru dalam membangun memajukan negerinya. Sekarang kan industri minyaknya hancur, hampir nggak sama Amerika kan sejak Trump pertama itu di sanksi. Sebelum itu juga udah hancur karena kan rezimnya terlalu korup, terlalu rentenya terlalu gede, kan jadi BUMN semua, hancur kan. Nah,
Dengan begitu, apa yang dilakukan Trump mungkin sebuah kebetulan sejarah atau sebuah elemen dalam sejarah yang orang bisa bilang, ya salah atau benar, tetapi dia menjadi momentum baru untuk perbaikan ke arah yang lebih progresif. Ya, kalau orang bilang dalam sejarah, the road to hell is paved with good intention. Ya, jalan ke neraka itu biasanya dengan dilapis oleh niat-niat yang baik. Ini kebalikannya. Jalan ke surga is paved with bad intention. Jadi Trump ini mungkin punya bad intention, but no matter what, jadikan ini sebuah proposisi baru. Good feeling berarti dia ini. Ya, good feeling bagi rakyat Venezuela untuk bangkit mengubah negerinya. Bayangin coba, negerinya ini harus bisa sudah sekaya Arab Saudi, sekaya Qatar, sekaya cadangannya terbesar Uni Emirat Arab dengan penduduk yang sedikit, Mel. Sedikit, iya benar. Bayangin coba. Dia tahun 70 aja sudah terkaya di Amerika Latin, lebih kaya dari Meksiko, lebih kaya dari Chile. Sekarang jauh, Mel. Jauh. Karena salah urus, salah pemerintahan, salah konsep politik. Itu pentingnya pemerintahan. Ini bukan salah orangnya ya Bang, tapi salah sistemnya apa salah orangnya? Orangnya, pemimpinnya. Hugo Chavez, Nicolas Maduro. Ini semua orang yang belajar pada Fidel Castro. Fidel Castro juga nggak maju-maju Kubanya. Jadi pentingnya kepemimpinan, pentingnya ide dan bentuk pemerintahan di sini. Pak Harto, walaupun orang bilang orangnya sederhana, cara berpidatonya tidak semenggelora Hugo Chavez, tidak menggelora kayak Fidel Castro, tapi he was not Fidel Castro. Dia tahu tahun 80-an krisis minyak, dia regulasi, export oriented, undang investasi. Kalau ini tidak, malah makin gila. Revolusi sosialis, populisme yang kerakyatan, mampus kalian. Nah, itu yang membuat dia menjadi negara lemah. Dan kalau negaranya lemah, Thucydides lagi kan, the strong will do what they can, and the weak will suffer what they must. Nah, tapi Bang ini kalau makanya kita nggak boleh jadi negara lemah. Nggak boleh. Kita harus dipimpin dengan tepat, dengan cara yang tepat, yang sadar investasi itu perlu, pembangunan ekonomi perlu, bukan pemilikan loh. Kan akhirnya kan bukan sumber daya alam yang menentukan, betul kan? Bukan kekayaan alam. Kekayaan alam itu nggak berarti apa-apa. Malah kekayaan alam bisa menjadi kutukan. Dikutukan nih. Cara kita berpikir soal kekayaan alam, cara kita berpikir soal pentingnya perdagangan, pentingnya ilmu pengetahuan, pentingnya perdagangan terbuka, investasi terbuka, deregulasi ekonomi, situasi umum orang berusaha, kemudahan orang berusaha. Kita mengundang teman-teman yang punya modal untuk membuat investasi, itu yang menentukan. Singapura nggak punya apa-apa, maju. Korea Selatan nggak punya minyak, nggak punya batu bara, maju. Jepang nggak punya apa, Jepang. Betul ya? Betul. Itu pelajaran, Mel. Betul. Supaya tidak menjadi lemah, negara lemah, kita harus berkembang ekonominya, kita harus berkembang investasinya, kita harus berkembang ilmu pengetahuannya. Kalau cuma bergolak di politik kerakyatan, politik populisme, over time 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ketinggalan sudah. Bukan cuma ketinggalan, rontok. Dari 12.000 GDP per kapita jadi tinggal 4.000. Negara lain tumbuh cepat, Cina membuktikan bahwa sistem politik bisa otoritarian, tetapi ekonominya terdesentralisasi, market oriented tetap dijaga dengan baik, persaingan, kompetisi, teknologi, investasi, perdagangan terbuka, ekspor yang bagus, teknologi yang berkembang, manufacturing industries yang berkembang. Jadi Indonesia, ya ini ya kita harus melihat negara lain kan kemudian melihat Indonesia. Kita bersyukur beberapa pemimpin di masa lalu pilihannya tepat. Mudah-mudahan sekarang dan ke depan tetap sama supaya kita berkembang terus. Jangan menjadi Venezuela. Itu pentingnya tuh. Apapun salahnya Trump. Apapun salahnya Trump atau benarnya Trump. Ya kan? Itu pelajaran. Oke, Bang, tapi ya, ini seberapa bahayanya sih kalau negara kuat nih merasa sah untuk menyerang negara lain dengan alasan sepihak nih kayak ini. Memang ada bahayanya. Kayak Cina nih, Cina dengan Taiwan. Apalagi Taiwan kan memang secara formal bagian dari Cina. Betul. Tapi kan karena problem politik jangka panjang, akhirnya kan ya udah
status quo ya karena perang sipil mereka dulu kan Komindang, komunis gitu loh. Tapi kan soal Tibet kan Cina kontrol sepenuhnya. Ya kan ini kan negara besar, ada tetangga. Korea Utara kan nggak bisa hidup kalau nggak dibantu oleh Cina dan di situ kan pasukan Amerika masih menjaga perbatasan yang secara formal masih dalam kondisi perang. Rusia, ada Georgia, ada macam-macam. Crimea kan udah dihajar sama Rusia. Sekarang di Ukraina. Kalau cara ini disahkan terus-menerus kan Putin bisa bilang ngapain lu protes gua. Tapi kan sekali lagi bedanya kan. Trump kan ke Caracas, ke Venezuela kan tidak mencari teritori. Nyari orang, paling-paling juga nyari minyak dikit. Kalau Putin kan minta teritori, Crimea dia ambil, Donbas dia mau ambil, 20% teritori Ukraina. Ya. Tidak heran kalau Ukraina bertahan. Hukum internasional yang dasarnya Westphalia, ya abad 17 pertengahan itu harus dipegang, sovereignty harus dihargai. Tetapi memang melihat hubungan antar bangsa, kekuatan militer, projection of power juga penting. Ini bahasa alam gitu loh, bahasa kenyataan. Kalau kata Machiavelli, politik bukan hanya apa yang seharusnya, tapi apa yang senyatanya. Senyatanya yaitu kekuatan penting, karena itu superpower penting. Beyond the law, saya nggak bilang beyond barangkali ya, tetapi ada law, tetapi ada power. Terus gimana? Agak pusing juga. Kadang-kadang keduanya bisa berdamai, ya kita senang dong perdamaian dunia, Kantian world gitu ya, perpetual peace. Tapi dalam kenyataan kekuasaan penting juga. Kalau kita tidak mampu membacanya, kita bisa salah langkah. Karena itu the moral of the story adalah jangan mau jadi negara lemah, harus menjadi negara kuat. Apalagi Indonesia Raya. Penduduk hampir 300 juta, wilayah luas banget. Kita harus menjadi negara yang kuat, Mel. Itu perlu secara ideal, tapi perlu juga secara real politics. Gitu kira-kira, Mel. Oke, baiklah. Di awal tahun terpaksa kita bicara real politics. Gara-gara Dewa Mabuk Donald Trump tidak membuat jeda yang memadai untuk kita merayakan tahun baru dengan penuh kebahagiaan. Terpaksa kita harus membahas kekuasaan. Oke, baik, terima kasih Bang Jelly, terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Ikutin terus Top News International Freedom Institute untuk mengikuti isu-isu global. Kita akan ikutin terus karena dalam politik global yang berubah bukan hanya peta, tapi juga cara dunia bercerita. Oke, sampai jumpa.